Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sebelum masuk pada materi video ini akan saya sampaikan sebuah quote. Dalam kelapangan budi pekerti, baik itulah letaknya gudang rezeki. Dalam kelapangan budi pekerti baik, itulah letaknya gudang rezeki. Maksudnya apa? Jikalau seseorang itu berbudi sangat luhur dan baik, maka mudahlah untuknya mendapatkan rezeki, sebab banyak kawan yang suka menolongnya. Baiklah, untuk kali ini videonya berjudul Setan Bertamu ke Rumah Abu Hurairah. Ini adalah sebuah kisah yang diberikan oleh teman saya. Mari kita ikuti. Bukhari dan Nasai, Abu Naim, Ibnu Mardawiyah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah menyuruh saya untuk menjaga hasil zakat Ramadan. Saat itu datanglah seorang meminta makanan, lalu ia mengambil makanan dari harta zakat itu. Aku katakan kepadanya, akan saya adukan tindakanmu kepada Rasulullah. Orang itu berkata, sungguh, aku sedang membutuhkan bantuan dan aku mempunyai keluarga yang wajib saya beri nafkah. Saat itu mereka sangat memerlukan makanan untuk hidup. Pada pagi harinya saya menghadap Rasulullah. Beliau pun bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang dikerjakan tamumu tadi malam? Aku menjawab, ya Rasulullah, ia menjelaskan keadaannya yang sedang kesusahan dan keluarganya yang sangat membutuhkan nafkah untuk penghidupan mereka. Aku merasa iba kepadanya ya Rasulullah, lalu berusaha melampangkan kesusahannya. Rasulullah berkata, sebenarnya kamu telah dibohongi dan ia pasti akan kembali. Saya percaya dengan apa yang dikatakan Rasulullah, bahwa ia akan kembali, dan saya menunggunya. Memang benar, dia datang lagi dan meminta sedikit makanan, dan saya pun mencegahnya seraya berkata, saya akan mengadukanmu kepada Rasulullah. Lalu dia berkata, biarkanlah saya dan keluarga sedang membutuhkan nafkah, dan saya tidak akan kembali lagi. Saya mengambil ini terakhir kali. Saya merasa iba kepadanya dan berusaha meringankan kebutuhannya. Lalu saya kembali kepada Rasulullah untuk bertanya. Aku pun bertanya, wahai Abu Hurairah. Rasulullah kemudian bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tamumu? Wahai Rasulullah, ia mengadu bahwasanya ia dan keluarganya sedang kekurangan makan dan membutuhkan nafkah. Maka saya iba padanya. Lalu saya berusaha meringankan bebannya. Jawabku. Rasulullah berkata lagi, sesungguhnya ia telah membohongimu dan dia akan kembali lagi. Percayalah kepadaku. Saya pun menunjuknya untuk 3 kalinya. Dan benar saja, ia datang kembali dan meminta makanan seperti sebelumnya. Dan saya pun memberinya. Saya akan mengadukan kamu kepada Rasulullah. Dan ini merupakan ketiga kalinya kamu datang ke sini. Saya mengira kamu tidak akan datang, tetapi kamu benar-benar datang ternyata. Ia berkata, biarlah aku memberitahu tentang beberapa kalimat yang bermanfaat bagimu. Nah, ini kata tamu itu. Karena penasaran saya bertanya, apa itu? Jika kamu tidak tidur, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Shadaqallahu adzim. Maka setan pun pasti tidak akan mendekatimu sampai subuh nanti. Saya pun mendengarkannya, dan ketika berada di hadapan Rasulullah, ya, beliau bertanya, apa yang diperbuat oleh tamumu tadi malam? Ya Rasulullah, dia mencoba memberitahu saya tentang beberapa kalimat yang bermanfaat bagi saya, jawabku. Rasulullah bertanya kembali, apa itu? Dia berkata pada saya bahwa jika kamu tidak pergi tidur, maka bacalah ayat kursi terlebih dahulu, maka Allah akan senantiasa menjagamu sehingga tidak ada setan yang mendekatimu sampai subuh nanti. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan ayat-ayat yang ditakuti setan, akan tetapi dia tetap berdusta. Apakah kamu mengetahui siapa yang berbicara denganmu selama 3 malam itu, hai Abu Hurairah? Aku menjawab, tidak ya Rasulullah. Beliau bersabda, dia adalah setan. Adapun hadis yang berkaitan dengan hal di atas banyak terdapat dalam buku-buku hadis sahih. Sesungguhnya menjadi kewajiban bagi kita agar bersungguh-sungguh menjaga diri dari godaan setan dengan membaca atau menyebut asma Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena sesungguhnya setan adalah musuh yang selalu mengintai kita, sementara kamu tidak dapat melihatnya. Semoga Allah selalu menjaga kita dari tipu daya setan, dan semoga bermanfaat. Baiklah, saya katakan bahwa tujuan saya untuk membuat unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Saya akan insya Allah memanfaatkan sisa waktu saya untuk hal-hal yang positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, saya ingin meninggalkan jejak digital. Kalau dulu para ulama itu meninggalkan jejak hidupnya itu dengan membuat buku, sekarang ada sarana lain yaitu medsos. Maka lewat kesempatan ini mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan, saya membuat jejak digital agar nanti ketika saya meninggal dunia masih ada jejak saya, masih ada manfaat hidup saya yang bisa digunakan oleh orang lain. Yang ketiga, saya ingin mengajak anak cucu saya, mengajak Anda semua untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah, itapilah ketakwaan kalian kepada Allah, dan jangan sampai kalian meninggal selain memeluk agama Islam. Jangan keluar dari Islam. Kemudian yang keempat, saya pesankan kepada saudara-saudara semua, kepada anak-anak cucu keturunan saya terutama, jangan tinggalkan sholat. Keadaan apapun tetap tegakkan sholat, ya. Kalau yang laki-laki silahkan ke masjid atau ke musola ketika sholat wajib. Kalau sholat sunnah silahkan di rumah. Untuk yang putri, masjidnya adalah di rumah, tapi jangan dilarang kalau dia mau ke masjid, ya. Kemudian kalau kalian itu menemui satu masalah, bersabarlah dan lakukan sholat, kemudian berdoalah kepada Allah. Kemudian disclaimernya, bahwa barangkali di dalam unggahan ini ada kata-kata, ada nama tempat, ada ide yang sama, itu adalah kebetulan. Dan apabila mengganggu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, bahwa saya bukanlah seorang spiritualis, bukan seorang kiai, bukan ahli jin, bukan ahli metafisika. Saya orang biasa yang masih bodoh dan perlu belajar lebih jauh. Yang ketiga, mungkin saja di judul dan caption pada thumbnail video ini mungkin tidak sama persis dengan isi atau konten dari video ini, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa
saya khususkan atau video ini kontennya adalah untuk anak cucu saya, keturunan saya, family saya. Tetapi manakala Anda di luar family saya mau mengikuti channel saya, mau mengikuti video saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang kelima, yang terakhir, bahwa video ini sifatnya masih subjektif, masih banyak kekurangan. Maka alangkah eloknya manakala Anda pemirsa mau menyempurnakan video ini dengan mengisi komentar di bawah video ini, dan saya ucapkan terima kasih. Oleh karena itu, manakala ada yang baik, pakailah, dan itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang melanggar norma susila, norma agama, norma adat, norma budaya, maka jangan dipakai. Itu adalah kebodohan saya. Maka mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya saya doakan mudah-mudahan Anda semua, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan atas usia kita, dan diberikan perlindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keturunan kita bisa meninggal dengan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.